Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang beranggotakan Fahmi Prasetyo, Sipa Udin, dan saya sendiri, Nindya Prihatiningsih. Materi yang pertama akan saya yang membacakan. Pengertian pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan konsep ziarah yang artinya secara harfiah adalah berkunjung. Akibatnya, budaya ziarah itulah lahir berbagai bentuk pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Istilah Islam touris atau halal touris pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OIC. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata. Pandangan Islam mengenai perjalanan dan wisata. Yang pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umroh yang dilakukan sepanjang tahun ke Baitullah. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Lalu yang kedua, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan cara seorang muslim agar untuk bertafakur atas segala ciptaannya. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Quran Surat Al-An'am ayat 11-12 dan Al-Naml ayat 69 sampai dengan 70. Lalu yang ketiga, tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya. Menurut Abdul Qadir Din, terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal, yaitu yang pertama, awareness atau pengenalan terhadap destinasi wisata itu sendiri. Atraktif atau menarik untuk dikunjungi. Lalu dapat diakses dengan rute yang nyaman, tersedia destinasi wisata yang aman, dapat dijangkau oleh semua segmen, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, disilakan kepada Fahmi Prasetyo. Baik, selanjutnya mengenai kajian fatwa. Fatwa nomor 108 DSN MUI tahun 2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, mulai dari ketentuan akad yang dilakukan, lalu ada ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, mesej, biro perjalanan maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah. Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata syariah atau halal harus berdasarkan dua prinsip umum yang telah ditetapkan.
yaitu yang pertama, terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tazir atau israf, dan kemungkaran. Lalu yang kedua, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Di dalam fatwa MUI tersebut terdapat beberapa ketentuan dan istilah juga. Yang pertama itu mengenai wisata. Wisata itu merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Lalu yang kedua, wisata syariah. Itu adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada destinasi wisata syariah. Itu merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Biro Perjalanan Wisata Syariah itu merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu pemandu wisata itu merupakan orang yang memandu dalam pariwisata syariah. Lalu ada usaha hotel syariah yang merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Lalu ada kriteria usaha hotel syariah. Itu adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Selanjutnya analisis KTI. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk saudara Ipong Sipaudin. Ya, analisis KTI. Islam sebagaimana yang memiliki konsep atau prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik yang berhubungan dengan Sang Pencipta atau hablum minallah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas. Termasuk dalam hal bisnis yang pada umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi, bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, salah satunya di bidang pariwisata. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSM MUI menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, bahwa atas dasar pertimbangan DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan peristiwa berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman. Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ini telah diterbitkan sejak tahun 2016 silam. Namun hingga saat ini masih belum banyak ditemukan tours dan travel yang mengaplikasikan baik dan lain-lainnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari saudara Ipong Berfahmi. Kesimpulannya berdasarkan latar belakang di atas disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pariwisata pada tours dan travel yang berprinsip syariah
dan perlu pula adanya sosialisasi yang lebih mendalam dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan memahami dengan baik mengenai fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.